Halo, perkenalkan nama saya Tri Arta Kusuma Binaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas lab hand lab yang pertama ya. Di sini nomor saya tertera di sini 19 dengan nomor registrasi 149293540101092. Oke, untuk yang kita disuruh membuka ini ya sebenarnya. Saya skip aja supaya lebih cepat di sini. Ini kan sudah ada penjelasannya ya, sebenarnya tinggal di copy. Oke, saya jelaskan seperti yang saya tahu saja ya. Oke, nih, untuk step yang mana, pertama explore the social engineering technique, explore writing dan proteksi. Kita disuruh ini ya, suruh membaca ini dan ini. Oke, tadi sudah baca cepat, sudah saya baca aja. Oke, pertanyaan pertama untuk step yang pertama, pertanyaan pertama. Oke, apa itu? Oke, kita ke sini supaya tidak. Apa itu baiting? Baiting itu umpan ya sebenarnya dalam bahasa Indonesia. Apakah Anda mengklik drive USB? Apa yang terjadi dengan sistem korban? Oke, kayak saya akan jelaskan untuk siapa. Umpan adalah baiting adalah menggunakan janji palsu untuk mendapatkan minat korban, untuk memikat mereka ke dalam perangkat yang mencuri informasi pribadi mereka atau menginfeksi sistem mereka dengan malware. Untuk yang pertanyaan, apakah Anda mengklik drive USB? Ya, tentu saja. Apa yang terjadi untuk sistem korban? Di sini komputer by malware atau sistem disusupi oleh malware. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apa itu soldier suffering? Perangkat yang digunakan untuk melakukan soldier suffering, kriminal tadi ya. Terus apa informasi yang didapat dari pelancaran soldier suffering? Oke, untuk pertanyaan apa itu soldier suffering adalah melihat soldier suffering adalah melihat dari balik shoulder atau bahu ya seseorang saat mereka menggunakan komputer dan melancar visual menangkap login. Jadi mereka melihat login atau kata sandi atau informasi yang sensitif lainnya seperti telepon, email dan sebagainya. Oke. Perangkat apa yang digunakan untuk melancarkan selancar bahu? Sebenarnya bisa telepon atau sesuatu yang apa itu yang kecil, minimalis atau bisa menangkap sesuatu yang secara visual, kamera gitu, kamera pocket, sebagainya, spy cam itu juga bisa tuh. Informasi apa yang didapat? Tentunya login dan kata sandi ya. Dan untuk pertanyaan yang C, apa itu protection? Oke, proteksi adalah ketika penyerang membangun kepercayaan dengan korbannya dengan menyamar sebagai orang yang tidak memiliki otoritas hak untuk mengetahui dan mengajukan pertanyaan yang tampaknya diperlukan untuk menginformasi identitas korban. Biasanya ini kayak yang telepon palsu itu. Tetapi melaluinya mereka mengumpulkan data pribadi yang penting. Jadi kayak telepon palsu yang ada di biasanya yang nanyain informasi tentang nomor rekening bank gitu, nanti mereka transfer gitu. Oke, jenis informasi apa yang diminta oleh penjajahnya? Informasi yang diminta nama, peran, prosennya. Apakah Anda victim? Apakah Anda akan menjadi korban? I don't know.
maybe, I hope not. Oke, untuk step kedua kita akan menelusuri phishing, spear phishing, dan whaling. Phishing, spear phishing, dan whaling. Ini udah ada di linknya sebenarnya, jadi kita aja langsung ke penjelasan saya aja. Apa itu phishing? Phishing adalah mengirim memberitahu palsu bahwa korban baru-baru ini berusaha menarik dana dari akun mereka saat berada di negara lain. Taktik apa yang digunakan menyerang melalui korban agar skema ini dirancang untuk mencuri koordinasi korban, termasuk nama pengguna atau nama user dan kata sandinya, tentu saja ya. Yang pertama, yang kedua, apa perbedaan antara phishing dan spear phishing atau whaling? Oke, spear phishing adalah versi phishing yang lebih bertarget, di mana penyerang memilih individu atau perusahaan tertentu dan kemudian menyesuaikan serangan phishing mereka kepada korban yang agar ditentukan tidak terlalu menyamarkan data. Spear phishing atau whaling ini adalah ketika target spesifik adalah korban berprofil tinggi seperti CEO atau CFO gitu. Oke, exploit untuk step 3, exploit scareware dan ransomware. Ini ya yang ada sedikit ada. Data apa yang bisa penyerang? Di sini kan ada nih, Facebook login, Facebook, detail kartu kredit, login emailnya ya. Apakah Anda akan jatuh untuk pertanyaan? Apakah Anda akan terjatuh untuk penipuan ini? Tentu saja tidak. Sekarang kan kita tahu bahwa scareware, Anda tahu lebih banyak daripada menelepon nomor ya, tidak sama. Jadi jangan yang salah telepon nomor gitu. Apa yang dilakukan penyerang yang meminta korban untuk mendapatkan kembali datanya? Oh ini ya, harap hubungi penyerang dalam 5 menit berikutnya untuk mencegah komputer Anda dinonaktifkan. Oke. Dan menghubungi nomor yang tertera di sini. What is targeting? Apa itu targeting? Targeting adalah ketika penyerang yang tidak memiliki otoritas. Jadi Hai. Ini ya. Targetnya adalah ketika penyerang yang tidak memiliki otoritas yang tepat mengikuti korban dengan kredibilitas resmi melalui pintu atau titik akses gedung aman ke area persoalan. Ya, seperti itu. Oke. Berikan 3 cara untuk mencegah serangan rekayasa sosial. Oke, pertama, kita harus berpikir sebelum bertindak, tentu saja dong. Yang kedua, jangan pernah membagikan informasi pribadi melalui telepon, email, situs web, atau yang lain yang tidak aman atau tidak kredibel informasinya. Jangan memberitahukan ya, biasanya ini ke link-link yang begitu-begitu nih, mengunduh file atau membuka lampiran email dari
pengirim yang tidak dikenal aja. Pokoknya informasi yang tidak incredible jangan kita buka. Oke. Yang kedua, ya, mana? Tetap waspada terhadap lingkungan Anda. Jadi bersikeras skeptis terhadap tautan ke formulir web yang meminta informasi pribadi seperti yang saya katakan tadi. Meskipun email tersebut tampaknya berasal dari sumber yang sah, jangan pernah mengklik atau memasukkan informasi sensitif ke dalam pop-up. Jadi kalau ada pop-up itu jangan asal biasanya itu kayak ikan gitu sebenarnya pop-up ini kan. Oke. Yang ketiga, jaga keamanan akun dan perangkat Anda. Gunakan perangkat lunak antivirus dan filter spam. Jadi hilangin filter spam itu ternyata ada informasi penting di spam sebenarnya kadang-kadang ya. Serta perbarui dan tambah perangkat Anda secara jadi intinya sering-sering pakai antivirus lah. Oke, untuk part 2 lihat di Surabaya. Oke. Saya gue post dulu, tapi saya bikin meme ya. Ini dari saya mengambil topik baiting di sini. Jadi this love all this is baiting. Jadi di episode ini SpongeBob dan Patrick ini tekan informasi yang palsu ya, tidak percaya dengan Mr. Krabs. Mr. Krabs jelasin bahwa ini jangan dinaikin gitu. Jadi kan ini seperti kayak baiting orang-orang ya, karena gimana pelaku mengasih janji palsu kayak korban. Jadi si pemancing ini mancing si SpongeBob dan Patrick untuk bersenang-senang di kaitnya. Iya seperti itu. Oke, terima kasih telah melihat video saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya takut ngambilnya dari nomor yang tertera di atas, dan ini adalah Social Engineering Teknik. Oke, terima kasih dan bye bye.